Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan Kebidanan, tingkat 1B, semester 2. Di sini kita akan menjelaskan tentang fisiologi sistem pencernaan. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem pencernaan. Pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh, organ gastrointestinal, atau saluran pencernaan membentang dari mulut ke anus. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan, satu tabung memanjang dari mulut ke anus, dan organ aksesori yang berhubungan, terutama kelenjar yang terletak luas saluran pencernaan yang mensekserikan cairan di dalam tubuh. Fungsi sistem pencernaan. Fungsi yang utama adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien atau zat-zat makanan yang dicerna oleh saluran pencernaan untuk kemudian diserap. Proses pencernaan dan menyerap makanan, air, dan elektrolit dilakukan secara mekanik maupun kimia oleh saluran pencernaan yang bermula dari mulut sampai ke anus. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia dan meliputi proses berikut. Yang pertama ada ingesti, yang kedua ada pemotongan dan penggilingan, yang ketiga ada peristaltis, dan yang ketiga ada digesti, yang keempat ada absorpsi, ada yang kelima egesti atau defekasi. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, asofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, serta rektum dan anus. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah tempat pertama makanan masuk ke dalam tubuh dan juga merupakan awal dari pencernaan tersebut dimulai. Selain itu, mulut juga merupakan awal mula proses pencernaan makanan. Struktur mulut terdiri dari bibir, lidah, gigi, langit-langit, gusi, dan kelenjar lidah. Fungsi mulut adalah sebagai tempat masuknya makanan. Yang kedua ada faring. Faring adalah tabung fibromuskular yang melekat pada dasar tenggorokan di atas dan terhubung dengan asofagus di bagian bawah. Faring terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring, yang kedua ada orofaring, yang ketiga ada laryngofaring. Fungsi dari faring ialah untuk mentransfer makanan dari mulut ke kerongkongan dan bisa juga untuk menghantarkan, melembabkan, dan menyaring udara sebelum bergerak ke dalam trakea. Yang ketiga ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan tabung muskular yang panjangnya sekitar 25 cm dan berdiameter 0,5 cm. Esofagus dimulai di leher sebagai sambungan faring, berjalan ke bawah leher dan toraks, dan kemudian mulai crucinta diafragma memasuki lambung. Esofagus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada esofagus cervical, dan yang kedua ada esofagus thoracal, dan yang ketiga ada esofagus abdominal. Fungsi esofagus untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Keempat ada lambung. Lambung merupakan rongga otot berongga yang besar, letaknya di kerongkongan perut atau sebelah kiri. Struktur lambung terdiri dari membran mukosa, lapisan muskual, lapisan submukosa, lapisan peritoneal. Yang kelima ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran cerna di antara lambung dan usus besar. Bagian pertama yaitu duodenum dan jejunum ileum. Fungsi adalah usus halus mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai dari mulut, lambung. Proses ini diselenggarakan oleh enzim usus dan enzim pankreas serta dibantu enzim dalam usus halus secara elektif mengabsorpsi produk digesti. Yang keenam ada usus besar. Pengertiannya adalah usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolom memanjang dari sekrum. Kantung yang menghubungkan ileum, ujung usus kecil, dengan kolom sampai ke anus. Bagiannya adalah sekrum, kolom, dan rektum. Fungsinya adalah
Fungsi utama usus besar adalah menyerap sisa cairan, pencernaan sempurna dari usus halus. Selain itu, organ ini juga menjadi tempat mengalirnya sisa pencernaan yang tak digunakan tubuh ke rektum untuk dibuang dalam bentuk fasit. Yang ketujuh ada rektum. Sebuah saluran yang berawal dari ujung anus, besar, dan berakhir di anus. Fungsinya yaitu rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara di fasit. Dan yang ke-8 adalah anus. Pengertian anus adalah bagian dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Anus memainkan peran penting untuk defekasi. Fungsinya yaitu untuk melakukan proses defekasi, mengatur keluarnya feses, menahan BAB di saat tertentu. Sistem pencernaan terdapat organ aksesori yang terdiri. Yang pertama, gigi. Gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibandingkan yang lain. Strukturnya berlapis-lapis mulai dari inal yang keras, denting atau tulang gigi di dalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan bagian lain yang memperkokoh gigi. Kedua, ada lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Yang ketiga, ada kelenjar saliva. Kelenjar saliva merupakan kelenjar di dalam rongga mulut yang menekskresikan saliva. Kelenjar saliva terbagi atas kelenjar saliva minor dan kelenjar saliva mayor. Yang keempat, ada hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,8 kg. Hati terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Yang kelima, ada kantung empedu. Kantung empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Yang keenam, pankreas. Pankreas adalah organ panjang pada bagian belakang abdomen atas. Terima kasih untuk teman-teman telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!